isu yang paling menarik dalam dunia e-commerce di Indonesia, yaitu bagaimana Shopee menghadapi persaingan besar dari aliansi TikTok Shop dan Tokopedia pada tahun 2025 sampai 2027. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan analisis strategi Shopee, penataan kembali bauran pemasaran, serta skenario yang mungkin terjadi pada 3 tahun ke depan, dan strategi yang paling utama untuk menjaga Shopee sebagai pemimpin pasar di dunia e-commerce di Indonesia. Mari kita mulai pembahasannya. Industri e-commerce di Indonesia memasuki fase kompetensi paling ketat pada tahun 2025. Shopee sebagai pemimpin pasar menghadapi tantangan besar setelah munculnya aliansi dan TikTok Shop Tokopedia yang menggabungkan kekuatan live e-commerce TikTok dengan ekosistem marketplace Tokopedia. Data dari 2020 sampai 2024 menunjukkan pergeseran perilaku konsumen, meningkatkan penggunaan live shopping, tekanan menuju profitabilitas, serta kompetensi logis dan fintech yang semakin sengit. Dalam konteks ini, diperlukan diagnosis strategi, perancangan bauran pemasaran, skenario bisnis 3 tahun ke depan, serta rekomendasi strategi tunggal yang paling realistis bagi Shopee untuk menetap menjadi pemimpin pasar tahun 2025 sampai 2027. Strategi diagnosis. Masalah strategi diagnosis yang pertama yaitu ancaman live e-commerce TikTok Shop Tokopedia. Ancaman live commerce TikTok Tokopedia dikarenakan dari gejala yang terlihat yaitu seperti yang pertama, penurunan traffic Shopee sebesar 14% hanya dalam 72 jam setelah TikTok Shop kembali beroperasi via Tokopedia. Yang kedua, engagement Shopee Live kalah dari TikTok Live, retention time dan conversion rate lebih rendah. Kreator berpindah ke TikTok karena monetisasi lebih tinggi. Penyebab utamanya yaitu yang pertama, TikTok memiliki algoritma rekomendasi video paling kuat atau yang disebut AI based feed. Kemudian yang kedua yaitu Tokopedia menyediakan infrastruktur transaksi dan perizinan. Yang ketiga, perilaku Gen Z lebih condong ke live streaming dan influencer e-commerce. Terdapat bukti bahwa live e-commerce TikTok memiliki conversion rate lebih tinggi yaitu 70% dibanding Shopee atau Insider 2002 dibanding Shopee. Dan traffic Tokopedia naik sebesar 240% sejak integrasi TikTok pada bulan Oktober sampai Desember 2024. Implikasi jangka panjangnya yaitu Shopee beresiko kehilangan pengguna muda yang merupakan segmen yang paling aktif. Yang kedua yaitu resiko penurunan GMV dan kehilangan loyalitas dari penjual baru. Yang ketiga yaitu ada pergeseran dari pola belanja berbasis pencarian menuju hiburan. Kemudian, masalah strategis yang kedua yaitu tekanan menuju profitabilitas versus kebutuhan pribadi. Tekanan menuju profitabilitas versus pribadi ini dikarenakan dari gejala yang terlihat yaitu seperti yang pertama, penurunan take rate Shopee dari 5,25% menjadi 4,3%. Yang kedua yaitu Share Group mendapat tekanan dari investor untuk mencapai keuntungan yang lebih berkelanjutan. Yang ketiga, biaya logistik SLS meningkat seiring pembukaan gudang baru sebesar 11%. Penyebab utamanya yaitu model bisnis burning money yang ditetapkan Shopee tidak dapat dipertahankan. Yang kedua yaitu subsidi menjadi sangat mahal. Setiap penambahan 10% subsidi mengurangi laba Share Group USD 330 juta. Yang ketiga yaitu kompetitor sekarang memiliki dana besar yang berasal dari TikTok. Terdapat bukti bahwa Share Group mengalami kerugian sebesar USD 2 miliar pada tahun 2021 akibat subsidi di Asia Tenggara. Yang kedua, TikTok berkomitmen untuk menginvestasikan USD sebesar 1 miliar supaya mempromosikan live shopping di Indonesia. Implikasi jangka panjangnya yaitu Shopee berpotensi kehilangan pasar jika melakukan pengurangan subsidi dengan terlalu cepat. Kemudian yang kedua, jika subsidi dilanjutkan,
prospek keuntungan jangka panjang dapat terancam. Hal ini menimbulkan dilema strategis antara memprioritaskan pertumbuhan atau keuntungan. Masalah strategis yang ketiga yaitu pergeseran segmentasi pasar. Pasar premium beralih ke Tokopedia. Pergeseran segmentasi pasar premium beralih ke Tokopedia ini dikarenakan gejala yang terlihat yaitu seperti penggunaan dari kelas menengah atas mulai kembali mendukung Tokopedia. Yang kedua yaitu penjualan produk premium Shopee Mall mengalami penurunan. Penyebab utamanya yaitu yang pertama, Shopee dianggap sebagai platform yang murah, ramai, dan hiburan sehingga kurang tampak elit. Yang kedua, Tokopedia lebih unggul dalam kategori elektronik, gadget, dan produk bernilai tinggi. Kemudian, terdapat bukti bahwa sebanyak 61% pembeli smartphone premium lebih memilih Tokopedia pada tahun 2024 di Indonesia. Yang kedua, pangsa pasar stagnan dalam segmen pengguna dengan pendapatan tinggi. Implikasi jangka panjangnya yaitu Shopee beresiko kehilangan margin besar dari produk premium. Yang kedua yaitu ketergantungan pada segmen menengah ke bawah meningkatkan kemungkinan loyalitas. Yang ketiga yaitu merek Shopee akan mengalami kesulitan untuk naik kelas tanpa adanya respon. Kita masuk materi yang kedua yaitu marketing mix reducing strategi 4P. Yang pertama, produk strategi barunya yaitu memperkuat Shopee Live dengan menambahkan fitur untuk kreator, memberi komisi yang lebih tinggi dan menggunakan sistem rekomendasi berbasis AI seperti TikTok. Kemudian tambahkan kategori bundle premium di Shopee Mall seperti barang elektronik, kecantikan tingkat tinggi, dan fashion premium. Yang ketiga, integrasikan layanan Shopee Express Premium tingkat tinggi dan fashion premium dengan pengiriman 1 hari. Resikonya biaya investasi yang diperlukan cukup tinggi. Kreator mungkin tidak segera berpindah dari TikTok ke Shopee. Dampak pada segmen konsumen yaitu pada pasar massal peningkatan kualitas layanan. Yang kedua, pada kelas menengah yaitu mulai kembali tertarik pada Shopee Mall. Yang ketiga, pada konsumen muda, minat tumbuh melalui Shopee Live yang lebih menarik. Yang kedua yaitu price, harga. Strategi barunya yaitu yang pertama, subsidi lebih terfokus. Subsidi terarah dengan menggunakan AI, cashback besar untuk pendatang baru di Shopee Live, program loyalitas untuk Shopee Mall Premium. Resikonya yaitu jika subsidi terlalu kecil maka kehilangan pangsa pasar. Jika subsidi terlalu besar maka keuntungan menurun. Dampaknya pada pasar massa tetap merasa Shopee terjangkau. Pada kelas menengah, tawaran premium menarik perhatian. Pada konsumen muda, cashback di Live meningkatkan ketertarikan. Kemudian yang ketiga yaitu place distribusi. Strategi barunya yaitu kombinasi tetap menjalankan Shopee Express tetapi bekerja sama dengan kurir lokal untuk efisiensi. Yang kedua, mendirikan gudang mikro di kota-kota kecil untuk mempercepat proses pengiriman. Resikonya meningkatkan kompleksitas logistik meningkat. Dampak pada pasar massa, pengiriman menjadi lebih cepat dan murah. Pada kelas menengah, layanan premium semakin baik. Pada UMKM, biaya pengiriman menurun maka loyalitas meningkat. Kemudian yang keempat yaitu promotion atau promosi. Strategi barunya yaitu yang pertama, promosi Shopee Live dengan kolaborasi kreator lokal dan nasional. Yang kedua, kampanye hari premium Shopee untuk segmen kelas menengah. Yang ketiga, iklan yang lebih berfokus pada sisi manusia, bukan sekedar trik. Resikonya yaitu diperlukan budget pemasaran yang besar. Dampak pada pasar massa, kesadaran tetap terjaga. Pada kelas menengah, hubungan lebih dekat dengan merek premium Shopee. Pada generasi muda, tertarik dengan kreator Shopee Live. Kita masuk pada materi yang ketiga yaitu skenario planning tahun 2025 sampai 2027. Planning yang pertama yaitu Shopee memprioritaskan profitabilitas. Strateginya yaitu dengan mengurangi subsidi dan menekankan Shopee Mall dan kategori premium. Kemudian monetisasi Shopee Pay Later dan Shopee ADS. Konsekuensi finansialnya, margin meningkat sebesar 10-18%. Kemudian pertumbuhan GMV melambat. Respon pada kompetitor, Tokopedia, TikTok meningkatkan subsidi untuk live selling. Dampak terhadap merek, resiko kehilangan segmen pasar massal. Yang kedua, merek menjadi lebih premium.
planning yang kedua yaitu Shopee kembali memberikan subsidi besar. Strateginya dengan cara yang pertama, ongkos kirim gratis secara masif atau terarah. Subsidi untuk kreator Shopee Live. Yang ketiga, diskon besar-besaran pada tanggal kembar seperti tanggal 11-11 dan 12-12 dan seterusnya. Konsekuensi finansial, kerugian jangka pendek meningkat, perlu dukungan dari SEA Group. Respon kompetitor, TikTok akan merespon dengan memberikan subsidi perang besar. Dampak terhadap merek yaitu Shopee tetap berlabel paling murah. Capaian merek premium menjadi sulit. Selanjutnya kita masuk pada rekomendasi strategi tunggal pada tahun 2025 sampai 2027. Strategi dominasi hibrida, kombinasi antara profit dan pertumbuhan live e-commerce dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu positioning. Shopee diposisikan sebagai e-commerce tercepat, terlengkap, dan terintegrasi di Indonesia. Yang kedua, diferensiasi logistik tercepat, Shopee Express dan Mitra. Ekosistem fintech terpadu pada Shopee Pay dan Pay Later. Kreator live e-commerce terbesar kedua setelah TikTok. Kemudian strategi operasional, subsidi terarah hanya untuk segmen yang beresiko pindah, penggunaan AI untuk rekomendasi produk dan live, kemudian segmentasi berbeda antara Shopee Mall atau premium dan marketplace reguler. Yang keempat, kelayakan finansial, biaya subsidi turun dari 40% menjadi 22%. Keuntungan tetap positif mulai 2026. Investasi di logistik dan promosi kreator mungkin dilakukan. Yang kelima yaitu peta jalan implementasi. Ada 3 tahap. Tahap yang pertama pada tahun 2025. Luncurkan program Dana Kreator Shopee Live, integrasikan logistik mitra. Yang kedua pada tahun 2026, pemosisian ulang Shopee Mall sebagai pusat premium. Luncurkan pengiriman premium Shopee Express. Tahap yang ketiga yaitu pada tahun 2027. Optimasikan keuntungan melalui monetisasi iklan, vintage, dan layanan logistik. Ekspansi ke pasar Indonesia Timur. Baik, kesimpulannya yaitu analisis mengidentifikasi 3 isu utama, ancaman dari dominasi live e-commerce TikTok, tekanan untuk mencapai profitabilitas, dan peralihan segmen premium ke Tokopedia. Untuk mengatasi tantangan ini, Shopee harus melakukan perubahan pada marketing mix 4P dengan fokus pada yang pertama produk, penguatan Shopee Live yang menggunakan AI, serta responsion Shopee Mall sebagai pusat premium, Shopee Mall sebagai pusat produk premium. Strategi ini menekankan posisi Shopee sebagai platform e-commerce yang tercepat dan terintegrasi, membedakan diri melalui layanan logistik premium, vintage, dan ekosistem para kreator, serta operasional yang didukung subsidi, terarah, dan AI. Dengan rencana implementasi bertahap pada tahun 2025 sampai 2027, Shopee memiliki kesempatan untuk mempertahankan posisi terdepan di pasar, memperkuat citra sebagai merek premium, sambil menjaga basis penggunaan mudah melalui live e-commerce. Sebagai kesimpulan, Shopee perlu menemukan keseimbangan antara keuntungan dan pertumbuhan, mulai inovasi dan logistik, vintage, dan live e-commerce yang berfokus pada kreator agar tetap dapat relevan dan bersaing pada TikTok, Tokopedia. Sekian presentasi dari saya, mungkin ada kesalahan kata. Saya mohon maaf. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.